Halo, Assalamualaikum. Pak Nur, silakan Pak Nur. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Mana Pak Nur? Baik, Pak. Pak, nah, tadinya saya mau belakangan, tapi tidak apa-apa duluan. Pak, saya itu kan menyambung yang kemarin ya, Pak ya. Iya, Menyambung yang kemarin, saya kan ke Pak Muhlis. iya. Terus sudah diskusi sama Pak Muhlis. Pada prinsipnya, Pak Muhlis itu mengikuti dosen pembimbing, Pak. Iya, iya. Dosen pembimbing. Nah, sekarang saya ngikut Pak Spartaja. Nah, gimana baiknya, dan saya berupaya tiap minggu akan ini Pak bimbingan Pak biar Iya, iya. bisa terkejar lah. Iya. Gitu Pak. Terus Bapak udah Pak 4 itu udah sampai di mana Pak sekarang? Punya data? Yang 4 baru ini Pak, baru saya share aja ya Pak ya. Yang Iya, iya, sebentar. Oke, baik Pak. Bentar, Pak. Pak Sparta. Nah, Iya. saya baru ini Pak untuk bab 4-nya. Nah, saya baru mulai 41 sama 42 ini Pak. Iya. Ini mohon arahnya Pak. Bisa langsung Gambaran umum apa? Ini masa itu gambaran Ya. umum ini. Ya Pak. Cerita apa? Gambaran umum itu Pak cerita apa? Nah, Bang, cerita Pak. ini Pak, di gambaran umum nanti saya cerita ini Pak, objek dari penelitian ini Pak, Mana lebih Pak? Coba udah Pak tulis sudah. ke institusinya sudah Pak, Mana? sudah. Gimana Pak? Langsung ke ini Pak. Ini Pak 4 ini mana? Oke, Ya, baik sudah Pak. Pak tulis. Itu nggak bisa Pak hilangkan tanda itu yang hitam-hitam itu yang saya hilangin. Oh ya, baik Pak. Bisa Pak. Biar nggak mengganggu mata Pak. Oh ya, ini Pak. Coba digedein lagi Pak, gedein lagi Pak, digedein. Darin, baik Pak. Ini Pak, gambaran umum. Saat cerita tentang ini, tentang institusi Pak, institusi kami dari objek penelitian ini. Terus ini, struktur organisasi, kemudian ya ini gambaran umum ini Pak, cukup ini aja Pak. Bukan gambar objek penelitian itu pertama tempatnya kan tempatnya tuh. Ya, Tempatnya itu yang objek penelitian siapa? Sampel itu siapa? Pak cerita Pak. gimana Pak? Maaf Pak. Itu Bapak cerita nih objeknya kan tempat di mana Pak mengambil data kan. Ya, betul. Nah, sekarang objek yang sampel itu siapa? Jelaskan di sini. Yang bentar Pak. Nah, Bukan sterilisasi Pak. ya gimana Pak? Bapak kan ini tempat penelitiannya kan. Ya, betul. Bukan objek itu tempatnya. Oh ya, tempatnya. Nah, Nah, objeknya mana? nah, objeknya nanti saya di bagian ini Pak. Ya, belum ini ya di Bukan sebentar. bukan di bagian. Bapak kan itu tempatnya itu. Ya, Objek ya, itu ini baru sampel tempat. penelitian Bapak itu siapa? Oh ya, baik Itu Pak. Nanti tempatnya itu. ya saya tambah ini Pak ya di Ya, jadi setelah menjelaskan Pak jelaskan objek apa siapa, apakah konsumennya siapa,
ya. Siapa Oh, saja itu, ya baik Pak. Nanti saya ya. tambah Pak. Jadi kalau menurut menurut struktur ini Pak, nanti saya di ini sebentar saya besarkan lagi. Saya nanti di bagian edukasi ya di sini Pak, di sini. Iya, tempatnya di situ kan. Jadi apa Ya nanti betul. objeknya apa itu? Ya objeknya Objeknya siapa? terkait ya saya tambah Objek di sini Pak ya. Hmm. apa objeknya siapa, Pak? Objek penelitian siapa? Gimana Pak? Objeknya siapa objeknya? Objeknya terkait itu Pak, proses penanganan perlindungan konsumen, penanganan pengaduan nasabah. Ya, Ya, berarti kan konsumennya kan. ya, Objeknya konsumen, konsumen yang terkait dengan konsumen yang menikmati jasa jasa perbankan dan lembaga keuangan bank dan non bank kan. ya betul Pak. Nah, itu objeknya itu, konsumennya itu. Jadi konsumen itu Bapak jelaskan di situ berapa konsumen yang ada di lembaga keuangan bank sama perbankan itu di mana saja. Nah, itu berapa orang Pak, berapa sampel itu Pak teliti itu. Oh, jumlahnya ya Pak ya. Ya jumlah berapa orang, siapa aja, latar belakangnya segala macam Pak ceritakan di situ. Ya, ceritakan di sini nih. Itu dia baru tempat kan tempatnya itu. Iya, Nah, sekarang objeknya itu kan objeknya apa kan ke konsumen kan. iya, Konsumen itu orang yang menikmati layanan jasa perbankan dan non perbankan kan. ya. Nah, itu siapa aja Bapak nanti Bapak pilih lagi apakah Pak ini konsumen yang mana, industri mana, apakah Hmm. industri lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Yang keuangan siapa aja kan nggak semuanya Pak ambil kan. Ya. Jadi begini Pak Suparta. Nah, objek yang kami teliti ini adalah pengaduan yang masuk, Pak. Jumlah pengaduan yang masuk. Karena nanti Boleh kami di bab 3 Pak, bab 3 Pak, bab 3. ya, Bab 3 coba bab 3. baik Kembali Pak. ke bab 3. Bab 3 Pak. Ya, baik Pak. Ini ya yang Bapak maksud ini ya Pak ya. Yang data ini ya Iya, Pak ya. iya. Ya. Iya itu. Ya, nanti ini Pak terkait ini. Nah, Ini objeknya kan konsumen, konsumen di ya, perbankan berapa orang, ya Pak. ya ini. Ini yang ini kan pengaduan bukan orangnya kan. Ya, bukan orangnya. Ini Nah, pengaduannya ya. Hmm. lima pengaduannya. Jadi itu Ya, pengaduan dari konsumen kan. ya betul Jadi Pak. bisa dari 248 itu apakah dari 248 orang konsumen? Gimana Pak? Kalau pengaduan 248 berarti konsumen 248 juga. Iya, betul. Nah, itu kan sama kan pengaduan sama kan satu konsumen itu kadang ngadu sampai 3 kali kan, cuma Iya, sekali. ya bisa, Hah? bisa Pak. Jadi Dan Bapak ini, kasih tahu sini, jadi pengaduan itu berasal dari beberapa orang konsumen. oh Itu gitu. contoh perbankan. Perbankan itu pengaduan kelimanya tentang kelima 248. Itu apakah berasal dari 248 orang, atau institusi atau mana? Oh ya, Nah, itu Pak baik Pak. jelaskan itu. Ya, baik. Ini nanti saya jelaskan Pak ya di Ada gambaran jelaskan nih realnya. Ini kan baru perkiraan nih di bab 3 itu baru perkiraan. Nanti realnya seberapa? Oh ya, Dari bab 4 itu realnya. ya, baik Misalnya Pak. perbankan itu pengaduan dari tentang kelima itu ada berapa pengaduan kenyataannya yang kan targetnya kan 248. Tapi Ya, yang masuk pengaduan cuma 250 dari konsumen berapa orang, apa institusi berapa, individu berapa. hmm. Berapa itu ada individu berapa institusi. Itu Bapak pilih datanya ya. Oh ya, Nah, baik kemudian Pak. kalau ada yang apa yang perbankan coba perbankan di perbankan Pak Curut tuh. Yang Yang perbankan ini, tebusan 40 ya, itu berasal dari individu lembaga berapa gitu. Nah, nanti hmm. kenyataannya di 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 praktik nanti Bapak ambil apakah semuanya atau ada sebagian datanya gimana atau Oh, sama ya, ya itu. Ya, jadi baik Pak. jumlah pengaduan tentang tembusan 448 440 itu Bapak bisa ngambil 400 dan 40 itu kenapa nggak bisa diambil? Oh, Itu itu kok Bapak jelaskan di tentang objek penelitian itu Pak. oh, baik Itu. Pak.
Ya, tadi baru menjelaskan tempatnya, Tempat ya. tempatnya Jadi itu. tempat tetap jalan, Pak. Tidak usah dihapus, Pak Iya, ya. biar aja tempatnya nggak apa-apa, tempatnya Ya, di situ. tempat sama objek Iya, ini. iya. Oh Oh, ya, nanti objek lagi ceritakan ya, ya, itu. ya. Baik, Pak. Ya, Terus, mana bab 4 itu? Bab 4 di mana bab 4? ya, ini Pak. Terus kemudian, jadi nanti sini objek konsumen dari seluruh sektor ya Pak ya. Ya, nggak nyangkut jumlahnya, kamu Pak cerita tuh. Cerita misalnya Konsumen, seperti misalnya pengaduan yang masuk di perbankan itu 248 misalnya. ya, Apa yang bisa melihat kasusnya 250, 230, 20 kenapa nggak bisa? Itu berasal dari institusi berapa institusi, yang berasal dari individu berapa orang gitu ya. ya, Nah, kalau bagi-bagi bisa cerita Pak situ. Ya, bisa Bapak bisa mendeskripsikan. ya. Hanya Baik silang Pak. angka. Kalau enggak itu nggak ada maknanya angka-angka apa sajikan itu, nggak ada maknanya apa gitu. Oh, Ya, baik Pak. gitu. Terus kemudian berikutnya nih Pak, perlindungan konsumen secara umum. Yang menurut kesemuanya umum kan ini tentang udah ada di bab 2 kan. Di bab 2 ya. Jangan ulang lagi Pak. Oh, Jangan oh lagi nggak usah nih Pak ya. ya, Oke. bukan kalau pengguna konsumen itu siapa yang dilindungi? Hmm, Mau seperti apa perlindungan dia yang fakta dari objek penelitian itu apa? Pokoknya di bab 4 itu nggak ada lagi tentang peraturan, menjelaskan teori, nggak ada lagi, Pak. oh, Cuma fakta data lapangan apa ambil. oh baik Pak. Ya, jangan ulang lagi. Jadi kalau kembali ke sini, ini ya Pak ya. Nah, ini saya hapus ya Pak ya. Ya, jadi enggak gini Pak, ada cerita dari gambar objek penelitian itu kan. Ya, Kemudian dari objek penelitian itu eh, pengadu-pengadu itu berapa? Dari pengadu itu yang bisa terdeteksi untuk bisa dilindungi ada berapa? ya, Ya, itu. Jadi perlindungan konsumen di sini bukan perlindungan ketentuan, tapi berapa ada pengaduan itu bisa diselesaikan masalahnya dengan melalui perlindungan dari OJK itu berapa? hmm. Nah, itu apa itunya? Ya, Oh ya, prinsip perlindungan konsumen apa prinsip? Nggak ada prinsip. hmm. Oh sudah ada di bab 2, prinsip analisis. Oh ya baik Pak. Jadi, jangan ulang lagi. Jadi Bapak itu kesulitan kan, coba Bapak itu ingin lihat apa sih? Yang pertama tempatnya. Di situ Ya, Bapak ingin mengambil beberapa pengaduan kan, dibagi. ya, hmm. Pengaduan itu berasal dari siapa saja, Hmm. ya. Kemudian Ya, pengaduan itu berapa jumlah pengaduan bisa ditangani oleh OJK. jaga. Jumlah pengaduan ditangani penanganan oleh OJK seperti apa? Hmm. Dan kemudian dari jumlah pengaduan itu seperti apa itu dari pengaduan itu berapa yang tahap pertama sudah selesai, berapa masuk tahap kedua, berapa dan seterusnya. Oh gitu. Itu sampai ke pengadilan bisa juga itu Pak saya harus kasih tahu tuh, Oh ya. Kau mau lihat itu kan? ya, ya Pak. Nah, nanti di faktanya seperti apa pernah di OJK itu. Nah, Hmm. baru setelah dapat semuanya itu, baru bisa petakan. Nanti Bapak analisis Hmm. penanganan di praktik itu apakah sesuai dengan ketentuan berlaku, Ya, ya, sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen, ya, atau sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. ya. Nah, itu Bapak analisis tuh, analisis misalnya menganalisis perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, perbankan dan sebagainya. Hmm. Nah, itu. Nah, kalau nggak sesuai mau seperti apa gitu ya? Harus Oh, seperti apa? Misalnya tentu ada kasus yang berlarut nggak selesai, kenapa nggak selesai gitu. hmm. Jadi dari banyak pengaduan itu mungkin Pak jelaskan yang penting saja. Yang Oke. penting yang kasusnya meluas dan perlu penanganan khusus. Gitu. Kalau pengaduan bisa ditangani seperti biasa-biasa saja, hanya sampai tahap pertama harus selesai, nah, nggak masalah. Tapi Pak ambil dari beberapa pengaduan itu yang ditarik, beberapa pengaduan yang sangat signifikan sampai berlarut. Oke. Nah, itu Pak ambil tuh. Tapi Ya, pengaduan isi biasa juga Bapak kasih tahu aja, dipetakan aja. ya. Nah, untuk yang jadi analisis nih, pengaduan yang luar biasa, masalah luar biasa itu bagi cabang OJK Medan. Hmm. Luar biasa mana? Jadi perhatian khusus lah. Nah, Ya, itu apa analisis tuh Pak? Bagaimana ya, penanganan di dari praktik itu? Apa sesuai dengan prinsip undang-undang peraturan konsumen itu atau enggak gitu? ya. Nah, sampai tahap akhir. Gitu. Nah, itu Pak jelas itu Pak.
Ya. Baik, Pak. Nah, Jadi saya harus menganalisa ini ya, Pak ya. Nah, seluruh ini pengaduan yang masuk itu ya, Pak ya ya. pengelola masuk itu Bapak analisis secara umum Bapak bisa petakan. Nanti di pemetaan itu Bapak ambil pengaduan yang sangat sangat signifikan lah. Signifikan itu maksudnya pengaduan yang berlarut dan masalah besar dan Ya. dampaknya efeknya luar biasa. Nah, itu Pak ambil tuh. Tapi Oh, kalau gitu. dari ringan-ringannya jangan diambil, jangan dianalisis. Analisis itu menganalisis hal besar Pak. Hal Oh, jadi perhatian yang bisa merubah sistem oh. sebagainya itu Bapak Ya, Pak. analisis tuh. Ya, Pak. Ya Sekarang itu. saya paham, Pak. Tadinya saya berpikiran gini, Pak. Hanya dari prosesnya saja. Tapi Nah, kalau kan nanti di dalam itu ada proses Pak, dalam itu ada proses. Waktu Pak penanganan ya, itu kan ada proses tuh. ya, enggak, Ada memang proses. ini betul yang disampaikan Pak Sparta. Kalau saya hanya proses, ya hampir mirip-mirip kayak laporan saja. Ya, Lapor ya, saja, nggak ada. ya, betul Pak. Ya, Nah, jadi nanti seluruh pengaduan yang masuk itu nanti saya petakan, mapping, ya, iya ya, saya mapping. Nanti yang signifikan itulah nanti kami analisa iya. sesuai dengan ini ya Pak ya Jadi ketentuannya. jadi Gitu, jadi Pak. gini Pak, yang perlu pertama eh, Bapak jelaskan pengaduan berapa yang masuk ya. Dari pengaduan itu berapa yang bisa tangani. Ya, Tangani itu berasal dari mana institusi, konsumen dan apa ya. Itu permasalahan-permasalahan beratnya apa saja. Permasalahan-permasalahan perlu penanganan khusus berapa ya, pengaduan itu. Nah, itu Bapak teliti. Nah, itu Bapak peneliti itu gini Pak. Pertama, lihat bagaimana penanganan prosesnya. hmm, Proses pengaduan yang luas itu, yang besar dan sangat signifikan mempengaruhi, menguras tenaga OJK lah. ya, Bagaimana penanganan itu, prosesnya gimana, bagaimana prosesnya, bagaimana respon konsumen, ya, tahapnya seberapa dilalui, ya. dan sampai terakhir seperti apa. Nah, Ya. baru Pak analisis. Hmm. Pak analisis dari sisi pertama prinsip penuh konsumen. Yang Ya. bab dua itu Pak analisis. Ada analisis itu dapat suatu temuan. Wah, ternyata ternyata ini penyebabnya kenapa, sehingga perlu ada perbaikan prosedur, perlu perbaikan proses, perlu perbaikan dalam kualitas SDM OJK. Bisa Oh, seperti itu Pak. ya, baik Pak. Nah, sehingga enak Pak. Jadi Bapak orang baca enak. Wah, bagus juga. Jadi seperti itu Pak. Studi kasus seperti itu Pak. Studi kasus itu. Jadi ini Pak, selain perlu perbaikan dari sisi SDM, bisa juga dari sisi ketentuan, bisa juga ya Pak ya? Iya, karena Bapak menganalisis kan Ya, menganalisis dari kasus terjadi, bagaimana penanganan proses dan sebagainya sampai tahap berapa. Pak analisis itu. ya, Pertama Pak ceritakan lu faktanya seperti apa penanganan, fakta seperti apa, urutan-urutan penanganan itu seperti apa, ya, Kak ya, cerita gitu, ya. Apa apa yang dilakukan, apa kalau OJK dan sebagainya. Tapi mungkin nama objeknya disamarkan itu. ya, Misalnya nama si Badu jadi kan si Amir. Kalau institusi, kalau lembaga A jadi lembaga B. Jadi kasus kalau bisa Bapak ambil sekian kasus dari konsumen lembaga, kasus dari konsumen individu. Tapi kasus itu ya benar-benar yang menguras tenaga OJK. ya, Kalau ya Pak, ringan-ringan jangan, ya betul Pak. ya. Yang berat-berat aja. Ya Pak, ya, Nah macam itu asuransi ini yang nguras juga itu. apa? Yang Iya, iya. asuransi itu kan Terserah Pak nguras ambil juga. mana. Iya, Tapi dari yang umum Pak sudah petakan ambil yang ya, kecil kan. oke, baik Pak. Ya, Ya, memang inilah apa perlunya bimbingan tiap minggu Pak. Kalau enggak iya, gini, iya betul. iya. Ya, gitu Pak. Ya, mungkin Iya, karena ini banyak yang ini Pak, yang bimbingan ya mungkin nggak saya apa-apa ya. ya. Udah paham Pak Nur ya. Ya, ya Pak. Baik Pak. Ya, Memang butuh effort ini banyak nih. iya, Ya, iya Pak. ya. Baik Pak. Terima Ya, kasih Pak. sama-sama Pak Nur. Ya, ya. Sukses Pak, sehat selalu Pak ya. Ya Pak. Baik Pak. Sehat selalu, mudah lancar-lancar Pak. Ya. Kemudian sampai Desember selesai itu Pak 4 ya. Amin, amin. Targetnya Pak. Desember selesai Pak. Target lama itu pertengahan Desember Pak. Ya, Sebulan lagi lah. ya. Insya Atau Allah kalau Pak. enggak akhir Desember. Kalau separah-parah akhir Desember selesai. Ya, Kalau enggak awal Januari. Awal Januari. Awal Januari udah selesai draftnya. ya. Ya, Baik Pak. Baik selesai Pak. draftnya. Saya izin live ya Pak ya. Ya Pak Nur. Ya, terima Silakan Pak kasih Nur. Pak Sparta Ya, ya. dan teman-teman. Tiap minggu datang Pak Nur ya. Ya, insya Allah Pak. Ya, Kalau ya, tidak oke. ada halangan, insya Allah hadir Pak. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa lagi? Silakan. Saya dulu boleh Pak Siapa? Tengku Iya, Pak. iya, iya, iya. Bapak silakan ya Pak. Silakan. Yang lain diam aja. Berarti nggak mau bimbing sama saya kali itu.
Silakan Pak Maulana. Pak Maulana Iya kita Pak, baru pertama ketemu ya. iya betul Pak. Pernah ngambil sama saya mata kuliah apa Pak? Finance ya Pak ya, semester 1 ya Oh Pak. sesuatu ya ya, udah lupa. Pak Maulana kerja di mana? Di OJK Pak. Oh JK, oh sama kayak Pak Nur tadi. Iya Pak, tapi saya di Riau Pak. Pak Nur kan di Medan Pak. Apa di mana? OJK mana? Riau Pak. Oh Riau, oh Riau. Oh Riau ada juga Pak yang OJK yang Pekanbaru itu yang bimbingan anak S1 bersama saya Pak, S1 sama Ketika saya. ya Pak. Iya, mana tuh udah berapa minggu Kak? Ketemu saya tuh. Udah 2 minggu Biar tuh. nanti saya kasih tahu Pak. Kalau Satu ketemu kampus, kasih tahu Pak. Pak, tiap minggu ketemu saya biar cepat selesai bilang. Emang posisi sampai mana Pak posisinya? Ya baru bab 1, belum selesai, baru sekali konsultasi masa itu menghilang. Alasan sakit, sibuk kerja lah. Tiap minggu ketemu saya, walaupun waktu ketemu minggu itu cuma ngobrol biasa, nggak apa-apa, ketemu aja. Iya Ya. Pak. Join aja, usahakan tiap minggu join sama saya. Walaupun apa nanti cuma ngomong, Pak saya udah sampai sini, bingung nih, pusing, gimana cara? Nggak apa-apa, nanti saya kasih tahu. Ya. Iya nanti saya kasih tahu Pak. Ke satu kantor Iya. kebetulan Pak. Oh, satu kantor itu. Oh iya. Iya. Bapak orang Padang atau orang Pekanbaru? Aduh, saya sebenarnya dari Bekasi sih Pak. Oh, Bekasi. Bekasi tempat kan Pekanbaru. Iya Pak. Oh, udah keluarga Pak ya? Bawa keluarga dibawa juga ke Pekanbaru. Di bawah Pak. Oh iya iya. Wah, saya ingat tuh di bank pemerintah saya pernah pindah ke Jember, tugas di Jember. Doain cepet pindah aja Pak. Apa? Doain biar cepet pindah Pak. Oh iya iya. Jangan dipikir pindah Pak, kalau dipikir makin lama waktu di Pekanbaru Pak rasanya. Aduh. Jangan dipikirin, kalau pikir makin lama. Saya ngerasain waktu saya di Jember, Jawa Timur, mikir mau balik ke Jakarta itu lama, setahun itu rasa 10 tahun rasanya. Aduh saya masih 3 tahun Pak. Udah 3 tahun ya. Wah, bentar lagi itu Pak, bentar lagi itu. Amin. Lagi biasa di atas 3 tahun udah mulai pindah. Tapi Pak saya hello juga ke SDM-nya, suka saya hello kalau ke Jakarta dan jalan ke SDM-nya lah, ingatkan mereka. Sudah 3 tahun loh Pak gitu ya. Biar ingat ya Pak ya. Iya, jadi biasa kalau ke Jakarta dan jalan lah SDM ke Bawah Oleh apa di Pekanbaru kan. Jarang nih Pak. Iya. Orang itu nggak kenal Pak. Kalau kenal nggak Bapak lupa. Jangan masih ada Bapak di Pekanbaru, dia udah lupa tuh. Tahu-tahu 10 tahun ya Pak. Iya, itu makanya. Biasanya ada teman saya gitu tuh di bank pemerintah, ya yang suka ketemu SDM tuh tiap sebentar dirotasi dia tuh. Wah, pengen juga sih Pak. Iya, tapi kalau jarang ke SDM lama rotasinya. 20 tahun di daerah nggak kemana-mana. Dikubur aja. Pak Nur Hafid dulu tuh Pak. Pak Nur Hafid juga sudah lama tuh Pak. Iya, karena dia nggak harusnya sowan lah. Saya sama Pak Nur Hafid ntar sowan lah, barengan lah Pak. Iya, makanya kalau Bapak Pak Lu berdua datang ke SDM itu jalan-jalan bawa oleh-oleh kemana kayak ya ngobrol. Dia ingat Bapak bawa Bapak itu udah Pekanbaru udah 3 tahun dia ingat. Biasa Pak gitu Pak, biasa gitu. Iya Pak. Nah, Doain aja deh Pak biar siapa tahu Bapak Pak rumahnya di Bekasi, udah punya rumah di Bekasi. sudah Pak Waduh, siapa dapat rumah Bekasi? dikontrakin Pak. Kontrakin ya. Wah, saya ngerasain di Pak saya waktu pindah tuh rumah saya di BSD itu lagi baru jadi itu. Maka saya pusing pindah. Soalnya pindah tuh pusing juga. Akhirnya saya keluarnya di Mandiri itu. Sekolah lagi saya. Iya Pak, kalau bisa jadi dosen deh Pak. Iya, dosen nggak beda pindah Pak. Kita kemana-mana. Jadi dosen itu beda sama di birokrasi di BUMN. Kalau BUMN itu kita itu pindah, tapi kerja nggak kemana-mana. Iya. Kerja di situ aja kan. Tempatnya pindah. Kalau dosen itu tempatnya pindah, tapi kerja di mana-mana. Balik Pak. Kalau birokrasi tempatnya berpindah, kerja di situ aja. Nah itu kalau di birokrasi. Kalau di dosen tempatnya di situ aja, kerja di mana-mana. Lebih Pilih enak mana? gitu Pak, lebih variasi Pak, bosen Pak. Ya makanya Dan, bagus dosen tempat kita nggak pindah-pindah tempat di kampus itu aja. Cuman kita kerja kemana-mana. iya. Nah itu yang enak Pak. Daripada kita tempat dipindahin, rumah pindah, sekolah pindah, anak sekolah pindah. Tapi kerja kita di situ aja, di satu ruang sempit itu aja kerjanya. Iya betul Pak. Bosan Pak, saya bosan juga, jenuh saya. Udah bosen juga saya jadi pengawas Bang Pak.
Bapak dulu dari BI dulu. Enggak Pak, saya itu sebenarnya dari multi level entry Pak, MLE Pak. Dulu saya di BRI, terus resign pindah ke OJK. Oh itu beda BRI ya ya ya. Ya, oh, sama aja pindah dari birokrasi ke birokrasi lain. Yang terasa Iya, beda tuh Pak. oh, pindah ke dosen terasa beda Pak. Lega dunia nih Pak. Di mana Pak? Yang terasa beda kalau pindah itu kalau Bapak dari BRI ke OJK sama aja. Iya sih Pak. Tapi kalau Bapak pindah dari birokrasi BUMN ke dosen itu baru terasa beda Pak. Badan tuh rasa melayang tuh. Iya. Ringan badan rasanya. Wah Pak. Saya dulu sebelum kerja di BUMN kan dosen di negeri Pak, dosen PNS ya. Kemudian berhenti PNS masuk ke bank pemerintah. 8 tahun, aduh saya udah gak kuat lagi 8 tahun. Biasa di dosen kan kemana-mana tuh. Ya, akhirnya saya balik lagi ke kampus. Sekarang balik kampus. Untung saya balik kampus, Pak. Karena udah pensiun saya di Mandiri. Nah, ya, begitulah Pak, suka dukanya Pak. Tapi ya nikmati aja Pak. Kan jalan kita beda-beda lah. Beda-beda. Mungkin Bapak di birokrasi cocok ya. Nikmati aja. Dicari hiburan aja Pak. Kalau Pak jenuh di kantor, cari hiburan. Traveling kemana-mana sama keluarga kan. Jauh Pak, gak ada apa-apa di Pekanbaru Pak. Ya traveling ke Padang lah. Saya orang Padang. Ke Padang lah Oh traveling iya Sumbar. paling, iya Di udah Pak, Sumbar. Padang, Bukit Tinggi. Itu traveling ke situ Pak. Ya. Kalau Pekanbaru mah ada apa-apanya. Kakak saya Pekanbaru itu. Mah ada apa-apanya. Cuma tanah datar aja. Sama kebun sawit Pak. Ya kebun sawit doang. Nggak kemana-mana. Tapi kalau Pak pergi ke Sumatera Barat, baru terasa enak tuh badan tuh. Iya dingin ya Pak Iya. ya, pernah. Nah, jadi traveling aja Pak, aja traveling. Keluarga Sabtu Minggu. Saya waktu tugas di Jawa Timur, Sabtu Minggu jalan terus sama keluarga saya, sama istri anak saya. Jalan terus ya, kerja saya. Pak itu 10 jam loh Pak, nggak mungkin Sabtu Minggu Pak. Wah iya, makanya. Kalau nggak dekat-dekat lah, misalnya dari ke Dumai, ya, ke Cuma nggak ada Singapura. apa-apa Pak. Ya Dubai Bapak ada sawit juga, sawit. Sawit di Dubai sama Pekanbaru ke beda batang Pak. Iya sama aja Pak, gersang-gersang gitu Pak. Oke, kita ke sini lagi Pak. Jadi Bapak bikin apa nih? Analisis penawaran kredit Bank Umum tahun 2001 dan variabel pengaruh fenomena dampak pandemi. Oh ya. Ya Pak melihat ini apa? Ini semua Bank Umum ya? Iya Pak, Oh, maksudnya Bapak melihat saldo kreditnya kan? betul Pak. Saldo kredit bisa dilihat di data kan di pasar modal kan? Iya Pak, dari Bank website publik. OJK sudah ada juga sih Pak. Ya ada. Iya Pak, independent variabelnya lah jumlah perkembangan kredit kan, jumlah kredit diberikan kan. Betul Pak. Nah, nanti gini Pak, dependent variable supaya lebih enak, dependent variable itu Bapak ada dependent variable khusus kredit investasi, dependent variable kredit modal kerja, kredit UKM gitu ya Pak ya. Oh, itu Nah, jadi dipisah-pisah ya Pak ya? bisa artinya apa independent variable. Jadi kalau dependent variable ada 4, nanti dependennya 4 itu untuk Ini Pak, Excel-nya sudah saya buat Pak. apa? Kelihatan nggak Pak? Excel-nya sudah saya buat, kelihatan nggak Pak? Nanti lah Excel nggak kelihatan. Nanti dulu bab 1 dulu Pak, bab 1 dulu kita nanti Excel itu data nanti bab 4 nanti lah. Ya. Oh, Bab ini 1. Pak. Jadi kita bikin konsep dulu latar belakang. Jadi Bapak pengen lihat misalnya variabel faktor pengaruhnya apakah pengaruh kredit investasi, pengaruh kredit modal kerja, pengaruh kredit UMKM, sistem mikro dan sebagainya ya. Konsumsi ya. Yang Ini mana udah saya pengaruh? bikin, sudah saya buat nih Pak. Nah, kelihatan nggak Pak? Enggak ada kelihatan cuma tulisan ini aja. Oh, sebentar. Saya share lagi Pak. Ya. Ini Pak. Ini kan di sebelah kiri kan kelihatan ya Pak ya? Grafik. Nah, Ini data serau makro kan? iya Pak. Ini Kalau ada di latar kredit modal belakang kerja. Pak, kalau latar belakang itu data makro pas sajikan data makro. Nanti di bawah baru detail masing-masing bank kan. Regresi itu pakai regresi data panel kan? Betul Pak. Iya kan? Nah, ini kan data makronya seperti ini ya. Jadi kembali bab 1 ini Pak, latar belakang Pak. Saya kasih tahu latar belakangnya. Kembali ke latar belakang. Bentar Pak, saya stop share, share lagi. Jadi latar belakang itu nanti pertama Pak ceritakan ya. Pak ceritakan kondisi makro bagaimana perkembangan kredit di Indonesia. Ini Ya. sih Pak.
Udah. Sudah ini Pak. Udah, ini bagus tuh ya. Pak ceritakan perkembangan kredit itu makro. Dan di perkembangan kredit itu, Bapak cerita juga bagaimana perkembangan kredit makro, kredit prestasi, modal kerja, UMKM, konsumen, bagaimana perkembangan secara makro itu. Selama tahun penelitian, Bapak penelitiannya 5 tahun, selama 5 tahun itu bagaimana perkembangannya secara makro. Ya, Oh, sudah ada sih Pak tabelnya. iya, Pak ceritakan lah itu ya. Nah, kemudian setelah cerita itu, kenapa terjadi di analisis data itu Pak Cik lihat apakah ada terjadi penurunan penaikan kenapa gitu ya. Secara umum aja. Nah, kemudian setelah itu Pak ceritakan berapa fenomena kasus terjadi di perbankan. Misal perbankan di Mandiri terjadi penurunan kredit apa selama Oh, pakai COVID. contoh bank ya Pak ya. Ya, fenomena perbankan ini di bank salah 1, 2, 3 bank aja Pak ceritakan. Maksudnya di BRI misalkan, wah di BRI selama COVID itu terjadi penurunan kredit sekian-sekian, terutama ke UMKM misalnya seperti itu. Ya. Nah Baik, setelah Pak. itu ketiga apa ya? Ya. Yang ketiga, Bapak lihat ada apa? Kenapa jadi pengaruh pengaruh kredit diberikan itu? Kenapa jadi pengaruh terhadap kredit ya? Nah itu kenapa? Faktornya apa saja yang pengaruhnya itu? Apa rujuk di jurnal? Di teori apa aja faktor yang mempengaruhi kredit diberikan, apakah masalah faktor ekonomi, apakah masalah faktor permodalan di perbankan itu, apa faktor risiko dan sebagainya ya. Apa Ini dari mungkin jurnal ya Pak berarti Pak. ya nanti itu secara umum ya. Nanti setelah itu yang ke berapa tuh? Yang keempat, apa catat nggak? Keempat ya. Ini Pak. Nanti Bapak lihat anunya di YouTube ya. Nanti saya upload di YouTube ya. Baik Pak. Nah, Pak bisa, Bapak coba subscribe YouTube saya dulu, Pak, subscribe YouTube saya. Stop share, Apa Pak. ada HP sekarang, ada HP. Ada Pak. Coba buka YouTube ya. Subscribe YouTube saya. Buka YouTube. YouTube. Subscribe Sparta spasi IBS. Pakai spasi apa? Ya, spasi IBS. IBS. Subscribe. Udah Pak. Udah, coba kalau Bapak subscribe tuh. Yang suasana yang mana Pak ya? Iya itu ya. Banyak Suasana tuh kampus. ada 2.200 video itu. Iya, 629 subscriber. Iya. Jadi nanti pertemuan kita saya upload di YouTube nanti besok atau besoknya ya. Ya. Ini Pak saya catat juga ya Pak. Ya. Nah, kemudian keempat ya, setelah Pak cerita tadi itu baru Bapak lihat misalnya Bapak melihat faktor itu adalah ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kredit ya, 4 faktor. Faktor A, B, C, D. Nah, itu kan X tuh, independent variable kan. Nah, misal faktor X1 itu pengaruhi pertumbuhan kredit. Nah, itu siapa meneliti? Memang sudah ada penelitian terhadap itu. Siapa aja? Hasilnya gimana? Nah, itu satu linia apa cerita itu? Satu linia aja. Misalnya yang menceritakan bahwasanya X1 itu pengaruh terhadap pertumbuhan kredit diteliti oleh si Badu tahun sekian, sampai tahun sekian hasilnya menunjukkan pengaruh signifikan positif. Ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi penelitian berikutnya yang X1 itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit. Nah, siapa itu si Badu, Samir, pokoknya macam-macam gitu ya. Jadi berbagai perbedaan hasil ya, hasil selama periode pengamatan kamu selama 5 tahun terakhir gitu ya. Nanti perbedaan. Nah, kemudian itu alinea yang pertama menceritakan pengaruh X terhadap Y. Kemudian alinea berikutnya Pak ceritakan pengaruh faktor yang pengaruhi X2 terhadap pertumbuhan kredit. Nah, kenapa? Siapa meneliti selama ini? Hasilnya gimana? Itu satu linia itu ya. Yang poin-poin aja di situ apa bisa adanya suatu kejadian fenomena ada reset gap apa? Reset gap itu ada seperti yang berbeda kan? Oh iya Pak. Nah, kemudian alinea berikutnya menceritakan X3, bagaimana pengaruh X3 terhadap pertumbuhan kredit. Gimana? Nah, terus ceritakan juga soal sama. Kalau 4 berarti sampai alinea berikut X4. Nah, kemudian setelah itu, setelah Pak kaji hasil penelitian sebelum saya ringkas jangan panjang-panjang ya, satu linia aja. Yeah. Nah, setelah itu Bapak ceritakan, wah ternyata hasilnya ada kasus, ada ini, wah tertarik nih saya bikin ini.
penelitian ini. Maka dengan penelitian lihat bagaimana ada pengaruh faktor X1, X2, X3 terhadap pertumbuhan kredit dari periode waktu sekian sampai sekian, ya. Dan penelitian saya ini kayaknya sama dengan penelitian Sanu sebagai rujukan utama saya. Siapa penelitian rujukan utama Bapak, ya? Nah, setelah itu dengan demikian Bapak tertarik melakukan peneliti itu. Mulai bagi keduanya deteksi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, udah gitu Pak bab 1 ya. Ya. Saya udah bikin tipis-tipis sih Pak sebenarnya. Ya, Bapak lengkapi aja, ya, lengkapi. Nanti minggu depan Bapak presentasi mas saya lengkapnya sesuai dengan arahan saya. Iya Pak. Ya, itu ada lagi mau tanyakan Pak? Jadi kalau di COVID ini ada fenomena yang lumayan ini sih Pak. Pak ceritakan itu di fenomena itu ceritakan tuh. Jadi kan LDR kan terus turun ya Pak ya. Kalau Ya, dulu ya. LDR-nya itu dari 2017 tuh 90, sekarang itu 2021 akhir Desember tuh turun sampai 77%, Pak. Ya, memang ya karena penjualan kredit kan berturun tuh. Nah, iya pertumbuhan turun, tapi Iya, dana banyak, iya, Pak. Dananya melimpah. Salah satunya Iya, ini, iya. Pak, banknya pada beli obligasi, Pak. Kalau dilihat ini obligasi. Ya, betul, udah tahu Pak tuh. Ya, betul. Ya, itu ceritakan tuh ya, ceritakan ya. Baik, Pak. Ya, ceritakan bagaimana pertumbuhan kredit juga itu kan di sisi independen. Di sisi independen itu mana pertumbuhan kredit, mana pertumbuhannya? Pertumbuhan kredit Fenomena itu menceritakan mengenai fenomena dari pertumbuhan kredit, Pak. Ini, Pak, pertumbuhan kredit. Ya, pertumbuhan kredit. Kemudian dampaknya apa aja yang mempengaruhi dia itu Pak ceritakan fenomenanya. Kasih contoh bank-bank, kasih contoh 1-2 bank lah yang mengalami itu. Ambil contoh bank ya. Itu Pak ya. Iya, Pak. Ada lagi mau tanya Pak Maulana? Sementara nggak ada sih Pak. Pak, nanti sebelum diskusi minggu depan, boleh nggak misalnya saya submit dulu ke Bapak draft yang sudah saya perbaiki Pak? Nanti aja. Langsung di sini aja. Nanti nggak kebaca saya Pak. Nggak kebaca, kasihan nanti Pak. Oh ya Pak, baik Pak. Coba baca sini. Jadi nanti minggu depan itu Bapak langsung presentasi masa latar belakang apa cerita apa, urut ya. Iya. Nah, nanti saya tanya, kalau yang kurang Pak tambah dikit ya, itu ya. Baik Pak. Nah, minggu depan Bapak harus bab 1 udah selesai, Bapak menceritakan saya masih selalu runtut ya. Baik Pak. Oke, masuk ke bab 2 ya, udah. Apa lagi Pak Maulana? Ada lagi ya? Cukup Pak, nanti saya kerjakan dulu Pak ya. Ya, usahakan tiap minggu udah masuk Pak ya, join ya. Iya, ntar saya ajak Mbak Tika juga ya Pak. Iya, jangan pikirin kerja di baru nikmati aja. Ya. Pengawas juga sama kayak saya dia Pak. Oh iya, ngawas lah, nikmati aja. Anggap udah takdir Pak. Banyak Pak harus meriksa bank Pak. Iya, udah takdir. Maka Pak harus sekolah itu kan refreshing Pak. Ya. Bapak kalau nggak S2 nggak ketemu sama saya tuh. Untung apa S2 di IBS ketemu sama saya kan. Pak, juga saya sebenarnya ikut Google Class Bapak sih di IRM itu, tapi memang saya nggak ikut kelas Bapak sih, tapi saya join Google Classroom-nya, saya ambil materinya, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Yang resiko-resiko itu Pak? Iya nggak apa. Itu ada video, dia tuh di YouTube saya ada videonya tuh, video kuliah saya lihat. Iya Pak. Ada kuliah menulis itu kuliah pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 ada itu di YouTube kalau Bapak cari. Iya, udah saya ambil materinya semua sih Pak. Ya, sama videonya. Oh, videonya iya Pak. Video ambil di YouTube ya. YouTube ya, perkuliahan IBS. Nanti Bapak bisa download videonya. Ya, Bapak download nanti kalau nggak usah download berarti baca, kalau itu lihat di YouTube aja. Ya. Baik Pak. Ya. Oke Pak Maulana, makasih Pak Maulana ya. Izin live ya Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak ya. Baik Pak, makasih. Silakan anak S1, silakan Linda, Winda, Pak. Patrick ya, silakan. Izin share screen ya Pak. Silakan. Di sini saya mau memulai mencari data Pak. Di sini saya sudah mengumpulkan mencari perusahaan manufaktur. Di sini saya mendapatkan sekitar 40 perusahaan dari sesuai yang kriteria. Nova gimana? Nova.
Bu Nova kemarin sudah ditandatangani Pak untuk berita acara. Untuk isinya juga udah saya eh, Udah setuju deh kan? Udah setuju kan? untuk berita acaranya udah ditandatangani semua Pak. Ya berarti udah setuju, perbaikan kamu udah setujunya kan? Oh iya Pak, betul. Nah udah. Berikut Pak, daftar perusahaan saya sekitar ada 40 Pak. Nanti masih saya cari-cari lagi Pak yang sesuai dengan kriteria saya dan yang terdaftar di BI. Di sini saya mencari ruangnya untuk dependen saya Pak, yaitu kinerja keuangan. Lalu di sini ada environmental cost, biaya lingkungan. Lalu ada environmental performance yang diukur menggunakan proper. Lalu di sini ada leverage sebagai variabel kontrol saya, dan ada firm size sebagai variabel kontrol saya juga Pak. Di sini saya masih mencari untuk biaya lingkungannya Pak, di sini karena biaya lingkungannya ini memerlukan waktu karena harus mencari setiap tahunnya Pak di rincian-rincian di laporan keuangannya Pak. Dari saya itu aja Pak, masih proses untuk mencari data untuk lanjut ke ngolah data Pak. Kamu tiap hari ngerjain nggak? Tiap hari ngerjain skripsi? Tiap hari? Iya Pak, betul, tiap hari Tiap hari ya, ngerjain Pak. jangan sampai nggak tiap hari, harus tiap hari ya. Iya betul Pak. Akhirnya Siap, Pak. tengah Desember udah selesai. Tengah Desember ya. Amin. Siap Pak. Ya. Bapak tapi kan Desember saya masih magang Pak. Emang boleh ya Pak kalau boleh sidang gitu ya Gak Pak? apa-apa, siapa yang larang? Oh itu Bu Dewi Pak. Mau ada malah bisa larang. Gak apa, di sidang aja. Oh. Sempro, gitu. wah sidang akhir maksudnya. Iya Pak, sidang akhir. Oh enggak. Selesai skripsimu tengah Desember, sidangnya Januari setelah selesai magang. Oh gitu. Selesai magang baru. Terus skripsi udah selesai draftnya tengah Baik, Desember. Pak, Nanti siap. perbaikan nanti Januari udah net ya. Oh gitu, baik Pak, siap. Oh iya, harus selesai dulu magangnya, nggak bisa. Karena sidang skripsi Baik, itu Pak, udah lulus siap. semua, magang lulus, semua terkelar lulus ya. Ya baik Pak, siap Ya, Pak. jadi selesai draft terus tengah Desember udah selesai draftnya ya. Baik Pak, siap Pak. Ya. Ada lagi Linda mau tanyain? Udah cukup Pak dari saya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Sparta. Ya, sama. Sehat selalu Pak. Ya selalu ya. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Siapa lagi nih, si Wanda atau si Patrick nih? Saya Pak, Beatrice Pak. Silakan Patrick. Kamu kemana aja nggak bimbing sama saya nih udah berapa minggu nih aduh. Iya Pak, maaf ya Pak. Hah? Kenapa sakit? Enggak Pak, jadi kalau kan bimbingan Bapak kan jam 9 Pak, biasanya pagi. Ya. Tapi pasti saya ada kerjaan yang emang deadline-nya tuh siang gitu Pak. Ya pagi sih sore malam juga bisa. Kan udah kasih tuh kan link tuh kasih setelah selesai pagi itu bisa kasih link sore kan. Oh ya, berarti yang sore ini tetap pasti ada ya Pak? Selalu ada kan tiap minggu sekali seminggu. Ya. Jadi ya kalau saya nggak bisa pagi, berhalangan pagi, saya ikut yang malam ya Pak? Iya, tapi usahakan pagi, kalau bisa pagi baru sore. Iya, ya gitu Tapi aja kalau Pak. bisa pagi, ya. Oke siap Pak. Saya Ya, kira saya pagi ini malah sore suka ngantuk sini, ya. Iya. Ini udah ngantuk sini, ya. saya izin share screen ya Pak. Iya. Kamu di mana di rumah tuh di JK nih? Ini udah saya di rumah Pak, hari Rabu ngajuin WFH Pak biar bisa bimbingan sama Bapak. Oh iya, bagus ya. Ya. Jadi ini Pak baru masuk bab 2 Pak. Terakhir tuh Bapak minta, kan Bapak tanya untuk indikator dari financial distress saya pakai apa? Saya pakai yang Altman Z-score itu Pak. Terus Bapak minta untuk cari rumus Altman Z-score yang terbarunya Pak. Ya. Terus saya udah ketemu Pak, sebentar saya. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Tahun ini tahun 2022. Iya, dia dari jurnal 2021 Pak. Harus itu ya, masih mending lah ya. Iya. Jadi dia udah rusak. Perlu saya share screen dulu Pak? Nah. Ya sebentar ya Pak. Ini yang rumus terbarunya Pak.
Ya, ini bagus ya. Jadi Ada berapa? Cuman ada 3 variabel, 4 variabel. iya untuk Ada 4 variabel cuman. iya. Oh, ya udah pakai ini aja, nggak apa. Ya oke Pak. Untuk yang indikatornya saya pakai ini. Iya, iya. Saya izin share screen lagi yang scriptnya Pak. Sebentar ya. Oh iya Pak. Udah, terus, Patrick. Ya, ini Pak, saya masukkan ke bab 2. Ini di grand teorinya saya ambil agency theory untuk mengkaitkan dari corporate governance sama financial distress, karena berdasarkan agency teorinya ini menghubungkan dari prinsipal pemangku kepentingannya sama agentnya gitu Pak. Kemudian saya lanjut ya Pak. Ya. Untuk financial distress di sini saya baru menjelaskan terkait Coba yang teori tadi Pak, ya, teori mana tuh? yang Apa grand teori apa? Agency teori. ya. Agency teori itu kamu ceritakan kamu variabel independen variabel ada berapa? Independen ada berapa? Independennya saya pakai yang ini Pak, ada kepemilikan manajer, kan GCG ya Pak, Ya, GCG. pakai kepemilikan manajerial. Sekarang GCG terhadap apa? GCG terhadap financial distress kan? Coba bagaimana agency teori itu menjelaskan dampak GCG terhadap financial distress? Gimana? Ya, jadi GCG terhadap financial distress ini ketika jadi kan GCG ini terdiri dari beberapa unsur ya. Ini di sini saya ambil ada kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, serta dewan direksi. Jadi masing-masing memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan, strategi, keberlangsungan perusahaannya. Jadi ketika mereka salah step dalam pengambilan keputusan atau strategi itu dapat mempengaruhi perusahaannya dari kesehatan perusahaannya. Nah, kesehatan perusahaan itu bisa ujungnya kan akan menjadi kebangkrutan. Tapi sebelum kebangkrutan itu terjadi, perusahaan itu pasti akan mengalami financial distress dulu. Itu Pak. Itu kamu ada cerita di sini, ceritakan itu. Ada cerita di sini, ada. Kamu tulis. Oh, udah Pak di sini. Enggak di agency teori teori. Oh, di agency teorinya saya belum. Cerita agency teorinya di alinea terakhir ya. Sini saya tambahin deh Pak. Ceritakan di alinea terakhir. Menceritakan. Sehingga mengapa perlu agency, kan grand teori itu adalah teori yang bisa menjelaskan dampak independen terhadap dependen. Oh iya. Kalau bisa ceritakan berarti nggak bisa dipakai sebagai grand teori ya. Oh iya. Oke, siap Pak. Itu makanya perlu alinea terakhir yang bisa mengaplikasikan grand teori terhadap penelitian kamu, ya. Ya baik Pak, nanti saya akan. Udah bisa ceritakan ya. Udah, apalagi itu financial distress ya Pak. Ya ini financial distress-nya. Nah di sini saya masih sedikit banget sih Pak, karena saya masih bingung untuk ngejabarin financial distress-nya. Jadi di sini saya baru menjabarkan terkait apa itu financial distress-nya dan financial distress itu dapat terjadi ketika apa sih Pak? Iya. Ketika. Masih banyak. Jadi nanti financial distress itu pertama kamu ceritakan kalau ada sejarah dulu ya, sedikit ya. Oh sejarahnya. Kapan dia pertama kali ditemukan oleh siapa ya? Oh iya. Itu kan si Adman itu kapan dia pertama kali. Oh. Yang kedua kamu ceritakan konsep financial distress itu apa dari berbagai sumber. Oke, iya. Kemudian yang ketiga kamu ceritakan konsep pengukurannya dari berbagai pendekatan. Oke. Yang kata muka kan macam-macam, tidak ada Adman aja kan. Oh iya. Kamu ceritakan tuh masing-masing itu Adman begini. Ya, Adman begini dari beberapa konsep pengukuran itu kamu pakai yang mana dalam penelitianmu nanti. Oh iya. Kenapa pakai itu bisa dari 4 pendekatan, misalnya salah satu Adman kamu pakai, kenapa Adman kamu pakai kok nggak lain gitu ya. Oh iya. Itu isinya ya. Oh iya baik Pak. Itu nanti akan saya tambahkan. Ya itu jadi harus tambah lagi, sumber harus banyak ya. Iya Pak, biar kuat juga sih Pak. Iya. Ini untuk GCG itu kamu ambil jurnal saya GCG yang terakhir itu ada. Iya Pak,
Saya juga lagi baca-baca dari jurnal-jurnal Bapak karena Bapak banyak bahas tentang BCG kan Pak. Iya ya. Jadi Oh, gini apa? Nanti bisa kamu kutip 3 atau 4 jurnal saya nggak apa-apa. oh iya, itu Pak. Oh, Makin banyak makin baik, ya, makin baik. Ya. Jadi nanti referensi kamu bertebaran nama-nama saya di situ. iya Pak, saya mau tanya terkait kutipan itu Pak. Iya. Kayak kalau kutipan gini, itu tuh saya hanya tulis manual atau perlu saya citasi dari Mendeley ya Pak? Pakai Mendeley. Oh, pakai Mendeley. Oke. Jadi harus pakai Mendeley karena dengan Mendeley itu kamu betul-betul baca jurnalnya kan. Mendeley itu harus mengupload papernya kan. Iya, betul Pak. Nah, jadi semua juga tuh harus upload materinya di Oh iya. Mendeley. Oke, baik Kalau Pak. itu nggak bisa. Jadi dengan Mendeley itu orang percaya baca wah ini Mendeley pasti kamu punya lah itu ya. Oh, Punya materinya itu dikutip ya. Nanti setelah kamu masukkan di Mendeley, kamu cek lagi Mendeley itu benar nggak penulisan data pustakanya. Kalau nggak benar, kamu koreksi secara manual di Mendeley-nya itu ya. Oke, baik Pak. Bisa contoh di Mendeley itu sering salah. Pertama hati-hati ya. Mendeley itu pertama menulis nama pengarangnya, sekarang salah ya. Karena terbalik ya, terbalik. Yang kedua tahun ya, tahun nanti kamu salah ketik tahun, kadang salah ketik juga dia, karena salah baca di papernya. Iya. Yang ketiga judul artikelnya itu, kadang judul besar semua. Betul Pak. Kadang cuma separuh, misal judul artikelnya ada 10 kata, dia cuma 3 kata dimasukinnya, hati-hati itu. Kemudian keempat itu nama jurnal kadang nggak lengkap dia sebutkannya, karena dia baca papernya nggak begitu jelas ya, jadi bingung aja Mendeley itu. Jadi kamu yang mengedit ulang secara manual. Oh iya, oke baik Pak. Nah, kemudian juga halaman, volumenya juga salah. Karena volume dia pusing baca, kali mungkin dibaca volume edisi, volume ada tapi edisi nggak ada. Atau halaman kira bisa salah juga dia. Halaman sekian sampai sekian, kira nggak kebaca karena paper kamu upload itu mungkin nggak punya halaman, jadi nggak bisa baca halaman dia. Oh iya benar Pak. Ya, lalu kamu menginput halamannya salah. Ya. Oke, berarti nanti Jadi begitu kamu upload di Mendeley, nanti kamu kutip sini, nanti kamu muncul di data pustaka itu kamu cek lagi itu benar nggak. Kalau nggak benar, kembali ke Mendeley lagi, kamu koreksi secara manual ya. Oke, baik Pak. Harus pakai Mendeley ya. Oke. Ya. Saya lanjut ya Pak. Ya. Ya, ini untuk penjelasan terkait GCG-nya Pak. Ini sama juga segitu ya. Pertama cerita sejarah dulu sedikit, kemudian konsepnya bagi sumber, kemudian pengukurannya ya. Sama kayak urutan sama kayak tadi itu ya. Sama kayak urutan listrik sama aja. Sama nanti ya. Oke, siap Pak. Gitu, pokoknya setiap variabel itu mau ceritakan tiga hal ini gue cerita sama 4. Satu sejarah itu. Sejarah, konsep listrik, kemudian konsep pengukuran, kemudian terakhir itu maknanya gitu. Itu makna dari pengukuran itu apa? Makna dari pengukuran itu, jadi nggak banyak mahasiswa itu misalnya begitu menyantumkan formulasi itu nggak ada penjelasan tentang formulasi itu. Di formulasi itu kelihatan bahwa ini pengaruhnya, nggak ada penjelasan. Ya, kamu jelaskan lah ya makna pengukuran itu seperti apa. Itu aja, jadi sebenarnya cerita itu aja. Ya. Oke, baik Pak. Ya, semuanya itu, kamu ada 4 independent variable. 5 termasuk independen 1, independen 4 ya, berarti ada 5 variabel kan. Nah itu Pak saya mau tanya Pak, jadi kalau kan saya ini GCG-nya pakai kepemilikan manajerial, institusional, komisaris independen, dan di Dewan Direksi. Terus saya pakai kontrol Pak, kontrol pakai kontrolnya apa? Liquidity, profitability, sama leverage-nya, ini untuk ngebantu di financial distress-nya Pak. Nah itu ya, jadi kamu ceritakan kamu pakai 3 itu. Oh iya. Jadi cerita kenapa pakai kontrol 3 itu bukan pakai. Jadi misalnya probability untuk mengontrol masing-masing perusahaan itu probability berbeda, ada besar ada kecil ya. Bisa beda mengontrol jumlah bukan probability, sudah macam probability kinerja gitu. Probability boleh juga. Kamu pakai ROA ya? ROA. Probability pakai apa? ROA. Iya, ROA Pak. Nah itu ya, jadi ROA itu kan besar kecil bisa mengontrol itu. Karena kalau untuk dapat mengontrol struktur modal kan.
terhadap pemeriksaan stres. Jadi misal perusahaan-perusahaan kemurah tinggi mungkin memiliki dampak berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang levelnya lebih rendah. Nah, itu untuk kontrol itu ya. Oh ya. Begitu juga kalau size itu kan perusahaan besar punya dampak berbeda terhadap perusahaan kecil terhadap pemeriksaan stres, itu kontrol itu juga. Ya. Nah, Jadi dimasukkan alasan-alasannya ya Pak? ya sering begini ya. Oke. Ini selanjutnya ada penelitian terdahulu. Saya udah ngumpulin beberapa jurnal ya Pak. Jadi Iya. tinggal dimasuk-masukin aja sih Pak ke dalam. Jadi gini, jadi kalau penelitian terdahulu itu setiap peneliti itu satu jurnal kamu jelaskan ya. Iya Pak. Satu linia. Misalnya peneliti si Retno satu linia, judulnya, kemudian juga variabelnya, judulnya, kemudian populasi sampel, tahun penelitiannya kapan, di mana, kemudian juga variabelnya apa saja, kemudian model digunakan model data panel itu apa, hasilnya gimana. Nah, itu di satu linia dia satu linia. Oh ya. Kalau bisa hasil penelitian apa tuh implikasi seperti apa gitu, sehingga singkat aja. Oh. Nah, jadi setiap kalau ada 10 penelitian berarti 10 linia juga kamu jelaskan ya. Oh ya baik Pak. Linia. Habis itu setelah itu kamu kasih tahu ringkasan hasil penelitian atas dapat dibaca pada tabel nomor apa seperti berikut di bawah ini. Baru di ringkas tabelnya mana? Tabel. Ini. Boleh ini nama peneliti, tahun, penelitian, sampel penelitian, penelitian. Oh ya Pak. Penelitian nggak usah penelitiannya. Pada penelitian aja. Penelitian sudah ada penjelasan. Yang penting. Berarti yang ini nggak usah ya Pak? Yang penting itu nama peneliti, pada penelitian, udah penelitian, perbedaan dengan penelitian kamu apa? Oh perbedaannya. Iya, penelitian jangan itu udah ada data. Jadi di penjelasan sudah ada. Itu nggak penting ya. Perbedaan dari kolom terakhir. Oh iya Pak. Hasil penelitian sebab kolom ketiga itu seperti pindah ke tempat. Itu dah ya. Jadi penelitian dengan ini yang kamu lakukan. Oke. Berbeda bisa sampelnya beda, kemudian daerah penelitian beda, tempat penelitian beda, kemudian pada penelitian juga bedanya apa gitu ya. Yang sama apa? Beda dan sama ya, samanya apa, bedanya apa ya. Oke, Pak. Ya, jadi coba tabel itu harus bagus bikinnya, satu spasi di dalamnya. Satu spasi dalam satu spasi hurufnya ya. Oh. Bukan satu spasi. Coba bikin satu spasi Ini deh. satu spasi ya Pak? Ya, satu spasi. Biar bagus tabelnya. Satu spasi. Hurufnya 10 aja pakai 10, huruf 10 aja. Oh 10 aja. Biar lebih kecil. Oh iya baik Pak. Biar nggak terlalu makan banyak tempat ya Pak? Iya. Kemudian usahakan tabel itu satu halaman. Oh, satu halaman Pak. Nah, kalau nggak bisa satu halaman, halaman berikutnya tetap ada judul, bisa tabel 21 penelitian dahulu lanjutan gitu ya. Oh iya baik Pak. Tidak ada nama kolomnya, tidak ada judulnya. Ini contoh ini kan halaman ini digeser aja ke bawah nih. Jangan baru sedikit udah pindah halaman. Dimulai di halaman, di bagian pertama di halaman bersangkutan. Nah itu ke bawah, itu lagi ke bawah lagi ya. Nah ini kan satu halaman nih. Iya. Kamu potong, kamu pakai lagi judul baru sama nama kolom baru. Oh iya, baik Pak. Nah nanti judulnya dikasih tahu di halaman kedua lanjutan gitu ya. Oh iya, baik Pak. Ya, nanti saya kasih. Ngerti nggak? Iya paham Pak. Nah kemudian ini dipotong ya Pak? Iya, potong ya. Bagus tuh ya. Iya, oke baik Pak. Nah itu. Kemudian itu ke atas lagi. Ke atas. Dia nama kolom itu nomor, nama peneliti itu di blur abu-abu. Oh ini. Ya coba gue blur abu-abu, kan bagus tuh. Nah, di blur. Bukan itu huruf tuh, kolomnya. Oh itu. Itu bagus tuh. Oh iya. Agak jangan 3 ya. Ini Pak. Wah, udah. Bagus kan? Ya, oke baik. Jadi semua kolom dan itu kiri kanannya harus sejajar dengan garis kiri kanan tulisan di atas.
Oh, berarti Saja lah, saja ini saja itu. Ya. Nah, kecil itu kalau nggak bisa kecil, bisa ukuran 9 nggak apa-apa juga, 9 boleh kecil. Oke, iya baik Pak. Apa-apa. Nanti aku. Ya. Oke baik Pak. Apa lagi? Saya mau tanya ini Bapak. Ini untuk kerangka penelitian. Ini halaman baru. Iya Pak. Baru. Halaman baru ya. Ini untuk kerangka penelitiannya Pak. Saya bingung Pak, soalnya ada yang pakai positif negatif di sini. Ya kasih aja. Oh, Kasih negatif. Ya, kasih ya. Berarti sesuai hipotesis saya dikasih. Iya. Oh ya. Baik, Pak. Itu panahnya ditempelin tuh, jangan berenggang itu. Oh, ditempel. Tempelin ke itu ya, ke dependent variable-nya. Tempel tuh, jangan direnggang itu. Renggang itu musuhan namanya. Iya baik Pak. Tempelin aja. Ya. Nanti akan saya koreksi Pak. Kalau merenggang itu berarti dia nggak ada hubungan tuh. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan tuh ditempelin. Oh iya baik Pak. Ya, kayak orang musuhan tuh. Oke. Saya lanjut. Itu judul gambar di bawah, judul gambarnya. Kasih gambar di bawah judulnya, gambar berapa? Oh di sininya Pak. Iyalah, di tengah bawah. Gambar berapa tuh? Gambar Berapa satu? iya Satu gambarnya. 2.1 Nah, itu apa nama judul gambarnya? kerangka penelitian. Nggak ada, tulis. Sejarah di atas, jangan di bawah, sejarah dengan gambar 21 itu. Oh di sininya Pak. Iya, ini bawah. Nah, Ini untuk hipotesisnya. Jadi saya totalnya tuh ada. hipotesis itu nanti ada dua linia utama yang kamu tulis itu. Linia pertama menceritakan logika teorinya. Apa Pak? Alinea pertama Pak? Linia pertama logika teori, kenapa alasan logik teorimu yang menyatakan kepemilikan internasional itu berpengaruh terhadap potensial bisnis seperti apa. Oh. Kutip tujuan teori kamu ya. Oh iya. Nah, linia kedua menceritakan hasil penelitian sebelumnya sesingkat Oke, penelitian dalam sebelum. satu linia, ya. Baik Pak. Nah itu aja. Itu kan nanti ya. Dah, apalagi mau tanya? Ada lagi? Ini Pak, kan tadi kan kalau GCG-nya kan di breakdown gitu ya, jadi 4 Pak, kebijakan manajerial dan lain-lain. Itu di fokusnya apa perlu ada yang langsung GCG terhadap financial distress apa? Dia aja jurnal saya itu nggak, jurnal saya nggak itu. Kenapa Pak? Kayak jurnal saya itu, jurnal saya, jurnal kayak sama, ya. Ya udah, ya nanti saya Ya. lagi sama Pak. Ya. Untuk bab 2 itu dulu sih Pak. Saya Bab 3 dengan bab 2 bab 3 dengan. Ya, udah ya. ya udah. Minggu depan kamu udah jangan nggak datang lagi ya. Iya Pak, saya usahakan. Minggu depan kamu udah selesai bab 2 aja, kamu langsung presentasi lagi apa kamu perbaiki. Apa kamu perbaiki tunjukkan ke saya. Nanti baru masuk bab 3 minggu depannya lagi ya. Iya baik Pak. Jadi awal Desember udah selesai bab 1 2 3 ya. Oh iya baik. Akhir November bab 1 2 3 saya bisa kok sempro akhir November ya. Oh ya, amin. Ya. Ada lagi tanyain? Untuk saat ini cukup sih Pak. Oke ya. Oke, kasih banyak ya. Makasih banyak ya Pak. Ya jangan sampai nggak datang lagi deh ya. Iya Pak. Kalau kamu nggak datang, pindah pembimbing aja ya. Aduh jangan Pak, udah enak. Nah, kalau nggak datang harus datang ya. Sakit pun demam datang aja, kan demam kamu nggak perlu keluar rumah. Iya. Gak apa-apa, datang aja. Kan join kemana-mana kan nggak nih. Mama kamu nih angkot mau join sama saya. Nih angkot nggak? Hah? Kenapa Pak? Mau join Zoom nih kamu perlu nih angkot ke tempat join nih. Enggak Pak. Ngapain lah? Alasan sakit nggak ada join ya. Iya. Kecuali kamu sakitmu nggak bisa duduk, tidur di kasur aja. Bisa duduk bawa join aja ya. Iya. Ya. Ya saya Cepat ya, jangan lama pusing tuh ya.
Iya Pak. Mau selesai. Jadi akhir tahun ini udah selesai semua bimbingan saya. Ya. Pak. Ya, saya nanti akhir tahun tuh mau Padang juga tuh, liburan saya. Balik ke Padang lagi Pak. Iyalah, liburan saya, refreshing biasalah. Iya Kalau Pak. udah bebas tuh gasnya jadi pakai lagi kan. Traveling lah. Ya. Iya Pak. Jadi kan kita online nggak mengganggu kan. Nanti di Padang saya bimbing skripsi kamu lagi tuh. Iya baik Pak. Kemarin saya ke Padang bimbing skripsi juga nggak ada masalah kan. Enggak Pak. Nah, bimbingan itu online jangan pakai offline, pusing. Ending online aja bimbingan ya. Iya. Kalau offline janganlah. Offline-nya pasti sudah aja nanti ya. Oh iya Pak. Ya, sudah tuh pas sidang kan kata offline. Iya Ya. betul Pak. Bimbingan online aja lah. Ya. Oke siap Bapak. Oke ya, makasih ya. Baik, kita. Terima kasih banyak ya Pak. Ya sama betul ya. Ya semalam. Malam Pak. Sehat selalu Pak. Ya sama-sama ya sama. Izin live Pak. Ya silakan. Lalu Wanda, silakan Wanda. Ya Bapak. Nah, gimana kamu? Pak. Kamu terakhir nih. Iya Pak. Bapak sebenarnya saya mau nanya dulu sih Pak, kalau misalnya bab 3 ya Pak yang analisis data itu di sini tuh wajib menggunakan eViews apa boleh pakai SPSS ya Pak? Boleh, terserah kamu aja. Terserah kamu aja. Yang mana kau bisa. Oh iya, sebenarnya kalau SPSS kan di kantor saya kan juga lumayan paham ya Pak. Apa Ya maksudnya nggak saya apa-apa, bisa? nggak apa-apa. Penting asal sama aja sih ya. Oh iya, oke boleh. Oke Terserah baik. kamu mana kau bisa. PSS terserah aja. Oke baik. Berarti bisa Ya. boleh apa menggunakan SPSS ya Pak? Kalau masalah boleh enggak terserah kamu deh. Oh ya oke. Kalau terserah kamu kan bukan masalah boleh enggaknya, terserah kamu yang mana kau bisa. Oh ya oke baik. Ya. Ya Pak. Ya. Terus apa lagi? Saya baru itu aja sih Pak. Nanti saya mau lanjutin untuk uji-ujinya. Nanti Ya oke. saya tambahin untuk yang SPS. Kamu lihat di contoh skripsi lihat ya. Bab 3 itu gampang tuh ya. Iya Pak. Oke. Iyalah, tapi jangan nyontek kalimatnya. Iya Pak. Di rubah-rubah kalimatnya isinya sama ya. Oke. Siap Pak. Ya. Ada lagi mau tanya Wanda? Udah sih Pak. Paling minggu depan nanti saya bimbingan lagi ya Pak untuk Harus bimbing. Kalau nggak bimbing kamu ganti bimbingannya. nggak mau Pak. Nah, makanya datang tiap minggu pas saya cepat selesai. Ya oke. Kalau bisa akhir Desember udah ujian kamu, akhir Desember udah ujian sidang akhir ya. Ya Pak. Amin. Sempro nanti akhir November udah sempro ya. Ya Pak. Amin. Ya jangan pergi lagi kamu ya. Iya Pak. Jadi akhir November sempro, awal Januari udah sidang akhir ya. Oke. Ya. Punya target lah, tiap hari skripsi dilihat setiap hari. Dibuka, kamu buka nggak skripsi tiap hari? Nggak setiap hari juga sih Pak sebenarnya. Setiap hari lah, setiap hari dilihat setiap hari. Iya. Ya. Jadi buka laptopnya, mau istirahat siang, mau malam, dibuka seterusnya. Jangan setiap satu minggu, setiap hari dibuka ya. Iya oke Pak. Kalau tidak, kamu cek jurnal, melengkapi referensi, memperbaiki kalimat, ya. Ya. Itu mengatur data, merekap data, itu kan pekerjaan. Ya, kalau lagi pusing nggak mau mikir ya kerjaan klerek. Harusnya nggak mood sekarang. Udah kalau nggak mood, ketika aja kamu cek, tambah referensi, cek jurnal, rekap data, dia lihat data, kan banyak kan kerjaan tiap hari itu. Ya Pak. Ya, jangan mentok satu kerjanya, kalau mentok ini cek kerja lain dulu ya. Iya Pak. Gitu ya. Siap Pak. Harus semangat ya, ngapain jadi hidup ya. Iya Bapak. Udah kalau nggak semangat tuh tinggal masuk kubur aja itu. Ya, mau masuk kubur kamu nggak? Nggak Pak. Nggak mau semangat lah ya. Iya Pak. Ya udah ya, apalagi Wanda, ada lagi? Udah sih Pak, itu aja ya Pak. Ya oke, makasih banyak ya. Makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama ya, sama. Assalamualaikum Pak, izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya.